العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak Ibu, saudara-saudariku, para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah kita melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita yakin zaman dan rahmat Allah bahwasanya salah satu perintah yang agung yang Allah senantiasa anjurkan kepada kita semuanya adalah salat 5 waktu. Khususnya salat subuh zaman dan rahmat Allah ini memang sebuah ibadah yang sangat berat yang dilaksanakan oleh kaum muslimin. Karena kalau kita ingin melihat dari jumlah penduduk yang berada di sekitar masjid, hanya sebagian orang yang mau melangkahkan kakinya, membuka matanya untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya zaman rahmat Allah dalam perkara ibadah, maka hendaknya seorang hamba itu bersemangat melaksanakannya. Ikhlas dalam ibadah yang dia lakukan. Karena Allah tidak akan pernah menerima ibadah yang tidak ada nilai keikhlasan di dalamnya. Bahkan kita harus ketahui, orang yang pertama kali dicampakkan ke dalam neraka itu bukan pelaku maksiat, bukan pelaku kekufuran, tetapi orang yang pertama kali dicampakkan ke dalam neraka adalah mereka yang kuat ibadahnya, besar ibadahnya, namun tidak ada keikhlasan di dalam dirinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nasihat yang pertama dalam kajian kita ini, agar kita semuanya mengikhlaskan semua ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan mengharap pujian, bukan mengharap sanjungan, bukan sekedar melepaskan kewajiban kita, tapi kita benar-benar sadar datang di masjid ini dalam rangka untuk bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Sebab kalau kita mau menghitung semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, mustahil bisa kita balas Allah. Mustahil bisa kita kemudian mewujudkan ibadah tersebut. Inilah yang Allah sebutkan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kalian, maka mustahil zaman rahmat Allah kita bisa menghitung semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka wajarlah yang mungkin sebagian orang mengatakan, ya Allah, kenapa banyak sekali musibah bencana menimpa kehidupan umat manusia? Maka jawabannya adalah, boleh jadi karena ketika Allah banyak memberi nikmat kepada kita, bukannya kita semakin bersyukur kepada Allah, tetapi kita semakin kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukannya kita semakin taat kepada Allah, malah kita semakin sombong, angkuh, malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini sangat menarik. Karena kalau kita melihat musim hujan di Indonesia itu umumnya 6 bulan ke depan. Sementara musim hujan yang kita baru lalui itu baru sekitar 2 bulanan. Jadi masih ada 4 bulan ke depan musim hujan atau 5 bulan ke depan. Dan kalau kita ingin melihat zaman rahmat Allah, musim penghujan ini selalu mendatangkan musibah demi musibah, bencana demi bencana. Apakah banjir? Ya, di hari Jumat kemarin itu Masya Allah, hampir semua Sulawesi itu tergenang banjir. Yang tadinya tempat tidak banjir, jadi banjir. Tadi saya subuh maunya lewat di Moncongloy, Nipa-Nipa. Tidak ada hujan, tidak ada angin, tidak ada petir, tiba-tiba di Nipa-Nipa itu banjir. Apakah air bili-bili yang dibuka? Karena memang kalau kapasitasnya terlalu banyak membahayakan.
sehingga dibuka sedikit untuk mengeluarkan volume yang besar, karena bahaya. Air itu mungkin kita mengatakan dia makhluk Allah yang lembut. Air zaman rahmatullah yang setiap harinya kita minum, yang setiap harinya kita gunakan mandi. Tapi ketahuilah, air ini di antara tentara-tentara Allah ketika Allah ingin menghancurkan sebuah kaum. Dan kita akan sebutkan siapa di antara kaum yang Allah binasakan dengan air. Yang mungkin kita anggap enteng, yang mungkin kita anggap air itu tidak memiliki mudarat. Tapi air ini ketika dia datang dengan jumlah volume yang sangat besar, yang kemudian Allah perintahkan untuk menghancurkan sebuah kaum, maka tidak ada tersisa dalam kaum tersebut. Inilah pentingnya seorang mukmin itu, jangan dia pernah merasa aman dengan makar Allah Subhanahu wa taala. Fala ya'manna makrallah illa al-qaumul khasirun. Tidak ada yang merasa aman dari musibah yang akan Allah timpakan kepada sebuah kaum kecuali mereka adalah orang-orang yang merugi. Sehingga jangan pernah merasa aman kalau kita meninggalkan salat subuh, jangan ki. Jangan pernah merasa aman meninggalkan kewajiban-kewajiban Allah. Jangan pernah kita merasa aman melakukan maksiat dan dosa. Kata Ali radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya seorang hamba itu jangan pernah merasa aman dengan dosa yang dia lakukan. Mungkin kita sudah pernah melupakan dosa tersebut, sebab dia tidak pernah tahu azab apa yang Allah akan berikan kepadanya, hukuman apa yang Allah akan berikan kepadanya akan dosa yang dia pernah lakukan. Yang mungkin kita pernah korupsi, mungkin kita pernah menampar orang lain, mungkin kita pernah mengambil hartanya orang lain, kita sudah mungkin lupa. Tapi jangan pernah kita lupakan bahwasanya Allah tidak akan pernah membiarkan kezaliman demi kezaliman. Allah akan menghisap dari semua dosa yang kita lakukan. Sehingga zaman rahmatullah, saya mengajak kepada Bapak Ibu agar senantiasa mengambil pelajaran dari setiap peristiwa yang terjadi di muka bumi ini. Dan begitulah orang-orang beriman. Orang beriman itu selalu melihat tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, apakah yang ada di langit maupun di bumi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Imran ayat yang 190, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab." Perhatikan, Allah mengatakan sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, kemudian silih bergantinya malam dan siang hari, maka pada perkara tersebut ada tanda bagi orang yang berakal. Artinya apa? Sesungguhnya Quran ini untuk orang yang berakal. Sesungguhnya tanda kebesaran Allah bagi mereka yang mengambil pelajaran dari setiap peristiwa yang terjadi di muka bumi ini. Untuk apa? Liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar orang beriman itu semakin bertambah keimanannya. Jadi adanya musibah banjir semakin menambah keimanan kita. Adanya petir yang menggelegar di langit semakin menambah keimanan kita. Adanya angin yang bertiup kencang yang merobohkan rumah kita, yang menghancurkan tanaman kita, itu semakin menambah keimanan kita. Kalau hujan itu bisa mendatangkan banjir, mendatangkan tsunami, kita sudah takut, maka bagaimana lagi kalau di dalam neraka makin. Naudzubillah, nasallallahu salamatan wa afiyah. Ini kita masih di bumi, zaman rahmatullah. Status kita di dunia ini masih kita ini berada di bumi. Dan di bumi zaman rahmatullah, ketika Allah timpakan musibah, masih ada tempat untuk kita lari dari musibah tersebut. Misalnya kalau hujan, kita sementara di jalan, masih kita bisa berteduh. Misalnya ketika petir menyambar, kita takut khawatir akan menimpa kita, masih kita bisa mencari tempat yang aman. Itu masih di dunia dengan musibah bencana yang menimpa kita. Maka bagaimana kalau kita sudah berada di negeri akhirat? Lebih dahsyat lagi, lebih mengerikan lagi. Oleh karena zaman rahmatullah, ada amalan yang saya ingin sampaikan kepada kita. Ketika turun hujan, maka lakukan amalan sunnah tersebut. Karena kadang zaman rahmatullah, kita lupa menjalankan ibadah sunnah ketika turun hujan. Minimal 7 amalan yang kita lakukan ketika turun hujan. Yang pertama, zaman rahmatullah, adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam
itu kalau turun hujan boleh banyak berdoa agar hujan yang diturunkan itu mendatangkan manfaat. Sebab kata para ulama, Allah ketika menurunkan hujan cuma dua keadaan. Imma hujan itu Allah berikan untuk mendatangkan manfaat kepada manusia di muka bumi ini, agar tanamannya tumbuh, agar dengan air itu bisa minum, agar dengan air itu mereka bisa mandi, agar dengan air itu bisa mereka bersuci. Coba bayangkan kalau Allah tidak turunkan air, biar enak makanan tak, kalau tidak ada air tak sakut-sakut jadi. Begitu pula rutinitas kita di WC. Air itu adalah kebutuhan yang sangat pokok. Sampai-sampai Allah mengatakan, dengan air kami jadikan semua aktivitas di dunia itu berjalan dengan baik. Tanpa air setengah mati zaman rahmatullah. Begitu pula kalau air melimpah sampai tergenang banjir dan sebagainya, itu juga membuat kita repot. Dan di antara doa Nabi SAW, beliau senantiasa mengulangi, kata para ulama, dianjurkan memperbanyak kalimat ini, doa ini. Apa itu? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi SAW mengatakan, Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat. Ini bukan cuma satu kali, kata para ulama, dianjurkan bagi orang beriman ketika turun hujan memperbanyak kalimat ini, Allahumma sayyiban nafi'an, dengan ikhlas, dengan tulus. Supaya apa? Mudah-mudahan dengan doa yang kita ucapkan, tak kala banyak manusia tidak berdoa, karena banyak tidak berdoa. Kalau turun hujan itu tidak berdoa dia. Mereka melihat bahasanya hujan ini kan rutinitas tahunan, tidak ada spesial. Sebagian di antara kita kalau melihat hujan tidak ada yang spesial. Inilah kekurangan keimanan kita. Padahal dengan nikmat hujan itu, zaman rahmatullah, saya akan sebutkan di antara keutamaan hujan. Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat. Kalau turun hujan bermanfaat, tumbuh tanaman-tanaman tak, maka kebutuhan pokok tercukupi. Dan ketahuilah Bapak Ibu, dunia sekarang terancam dengan krisis bahan pangan. Sehingga yang kemarin ini KTT G20 itu di antara pembahasannya adalah bagaimana manusia tiap harinya bisa makan agar semua bahan pokok itu tercukupi. Artinya apa? Ekonomi dunia menuju krisis pangan. Sehingga kita seorang muslim butuh doa. Ya Allah, turunkan hujan yang bermanfaat supaya apa? Tanaman padi kita tumbuh. Agar tanaman padi itu tidak hancur dengan hujan. Karena kalau hujan ini menghancurkan tanaman-tanaman kita, otomatis akan bahan pangan langka. Padi langka, tomat langka, semuanya akan hancur. Dan kalau semua tanaman-tanaman hancur, apa yang terjadi? Harga naik. Coba lihat zaman rahmatullah, mungkin kita mengatakan untuk apa berdoa? Tapi ketika turun hujan yang mendatangkan mudarat bagi petani, hancur semua tanaman, padi hancur, lombok hancur, siap-siap lombok hancur karena musim hujan. Sebentar lagi akan naik harga lombok, harga cabai, semua akan hancur. Sehingga apa? Mengakibatkan harga pangan naik. Kalau harga pangan naik, maka otomatis bensin naik, PT-PT naik, pesawat naik, tiket naik, semuanya akan naik. Coba lihat zaman rahmatullah, dari doa saja betapa banyak manfaat kita dapatkan. Kemudian yang kedua, Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah hujan. Pelajaran buat kita semuanya, bahwasanya yang menurunkan hujan, yang menahan hujan, yang menggiring hujan adalah Allah. Maka tidak ada manusia yang pawan hujan, tidak ada. Karena keyakinan Tabugis Makassar sampai detik ini masih meyakini niat atau cara ade bisa mengalihkan hujan. Masih ada kepercayaan kita, ada dukun. Kalau pesta perkawinan, apalagi kalau pesta perkawinan, kita datang ke dukun. Kita datang kepadanya meminta, wahai Pak Dukun, nak erkak buat pebunting. Kita hanya rombosia. Nah, maka dukun biasanya melakukan ritual tertentu. Seperti kemarin di Mandalika, ketika pergelaran MotoGP, diundanglah orang yang jahil, yang tidak mengerti agama untuk menahan hujan. Ketahuilah zaman rahmatullah, tidak ada manusia yang bisa menahan dan menurunkan hujan sesuai dengan keinginannya sendiri. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan,
dia bisa menurunkan hujan, dia bisa menahan hujan. Kan kita ini di Bugis Makassar, kalau mungkin pesta perkawinan, untuk menahan hujan, apa yang sering kita naikkan di atas sek? Apa yang sering kita lihat zaman Rasulullah? Itu baju dalam. Sering mungkin kita dapatkan, tidak? Kita sering dapatkan yang seperti ini. Amalan-amalan aneh, amalan-amalan nyeleneh, amalan-amalan yang tidak dimasuk akal. Bahkan saya pernah dapatkan, naudzubillah, sementara hujan, mereka semakin menyanyi-nyanyi, semakin menari-nari, semakin tidak takut kepada Allah, naudzubillah. Apalagi menjelang akhir tahun. Ya kadang menjelang akhir tahun itu ngeri-ngeri, sedap zaman Allah, musibah yang menimpa kita ini. Karena kenapa? Karena saat itu, di waktu yang sama, di tempat yang sama, di tempat yang berbeda-beda, manusia serentak melakukan maksiat dan dosa di hadapan Allah. Makanya saya nasihati Bapak Ibu, walaupun mungkin banyak orang tidak berdoa, berdoa ke kita. Walaupun mungkin banyak orang melakukan maksiat, tetap kita istighfar. Karena boleh jadi dengan istighfar Allah tadinya ingin menghancurkan sebuah kaum dengan hujan tersebut, kemudian Allah mengampuni tempat tersebut karena istighfar kita. Kemudian dalam riwayat yang lainnya, itu tadi yang lafaz yang pertama, Allahumma sayyiban nafi'an. Hafal-hafal ki Bapak. Kalau tidak bisa ki hafal, buka di rumah Sherlock doa ketika turun hujan. Minta kepada Allah. Sebab doa zaman Allah, tidak ada sesuatu kata para ulama yang bisa menolak bencana, yang bisa menolak mudarat kecuali doa. Dan tidak ada sebab di antara keutamaan berdoa yang bisa mendatangkan manfaat demi manfaat kecuali doa. Maka minta. Para nabi dan rasul, orang-orang soleh sebelum kita, apapun yang mereka hadapi selalu dikaitkan dan digandengkan usaha mereka dengan doa. Misalnya para jomblo mau menikah, belum ada uang panainya, berdoa kepada Allah. Ya Allah, mudahkanlah urusan saya. Habis menikah belum punya anak, berdoa kepada Allah. Orang tua ingin anaknya soleh, berdoa ki, daripada capek ki moro-moro. Yang kita sudah mengatakan ini anak bebel sekali. Ini anak kepala batu. Ini anak kira-kira waktu saya bikin, saya lagi ngapain? Kok tidak bisa diajar anak ini? Tidak bisa dididik, berdoa. Ini istri saya ngomel terus, berdoa Bapak. Inilah indahnya berdoa zaman rahmat Allah. Karena dengan doa itu semakin kita menyatakan, ya Rabb, saya ini tidak ada apa-apanya. Bahkan Allah mengancam orang yang malas berdoa. Karena orang yang malas berdoa menunjukkan dia tidak butuh dengan Allah. Nasallallahu salamatan wa afiyah. Dengan orang tidak berdoa, dia mengatakan, saya tidak butuh dengan hujan Allah. Saya tidak butuh manfaat dari Allah. Makanya Allah murka dan marah kepada hamba yang fakir, hamba yang miskin, hamba yang lemah, sudah kecil, sudah lemah, sombong lagi di hadapan Allah, tidak mau meminta kepada Allah. Allah benci dengan makhluk yang seperti ini. Dan jangan seperti itu zaman rahmat Allah. Orang beriman itu banyak meminta kepada Allah, banyak berdoa kepada Allah, sebab dia butuh dengan Allah. Sebab dia mengakui dia lemah, ya Rabb. Jangankan yang besar-besar, air saja kalau datang banjirnya, kita sudah menangis. Ya mungkin kita merasa tidak apa-apa, karena kita belum ditimpa dengan banjir. Itu memang kalau orang itu belum ditimpa musibah, kabar-barai, tampo, boroh. Kalau belum sakit itu orang kadang memang ada sifat kesombongan dalam dirinya. Tapi kalau sudah ditimpa musibah, jangan akan mustasqa, pace puna banjir. Alhamdulillah, mungkin di blok di sini tidak banjir ya. Alhamdulillah. Di Sudiang Bapak, bandara saja yang belum pernah kita lihat banjir, tiba-tiba banjir. Di Pare-Pare kemarin, Masya Allah, lautan dengan daratan tidak kelihatan, sama-sama air semuanya. Sangat mengerikan Bapak Ibu. Kita mungkin pernah belum merasakan. Saya sudah pernah merasakan yang namanya goncangan gempa bumi. Waktu itu di Palu. Sementara tertidur, tiba-tiba goyang. Memang Palu itu Masya Allah, di atasnya keras, tapi di bawahnya kayak jeli. Itu Palu Bapak. Paham Bapak ya? Jadi di Palu itu, tanahnya di atas keras, tapi di bawahnya itu sudah kayak jeli. Sudah kayak agar-agar. Memang sangat rawan untuk gempa bumi, sehingga dikatakan Palu itu memang sebenarnya tidak diperuntukkan untuk tempat pemukiman karena dia rawan dengan gempa bumi. Sedikit gempa, itu Masya Allah, saya pernah merasakan gempa bumi yang luar biasa. Itu tiba-tiba kita terbangun dan terlari terbirit-birit, kadang orang lari tanpa menggunakan busana. Karena kenapa? Karena kita semuanya takut mati. Takut mati, tapi boroh. Takut dia azab oleh Allah,
tapi meninggalkan kewajiban. Inilah sebagian di antara kita. Ya kadang kalau melakukan maksiat dan dosa biasa-biasa. Kadang kalau sudah ditimpa musibah biasa-biasa saja. Jangan seperti itu, jangan Allah. Justru semakin kita ditimpakan musibah, kita semakin takut kepada Allah. Semakin mendekatkan diri kepada Allah. Kemarin banjir, besoknya Masya Allah berbuat maksiat lagi. Itulah manusia. Dan ketahuilah zaman Allah, semakin bebal manusia dengan maksiat dan dosa yang mereka lakukan, musibah akan semakin kencang. Tidak bisa tidak dipungkiri. Ini kaidah dalam kehidupan. Semakin manusia bebal, semakin dikasih musibah, tidak sadar. Kayak orang bangun, bangun ki Pak. Belum juga bangun. Pak bangun ki, dikasih, dinaikkan volumenya. Pak bangun ki Pak. Terakhir itu duki. Jangan sampai seperti itu. Allah ingatkan kita, sadar kau. Belum juga sadar-sadar, sadar. Tiba-tiba Allah kencangkan dengan segoncang-goncangnya. Nasallallahu salamatan wa afiyah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW dalam riwayat yang lainnya boleh mengatakan, Allahumma sayyiban hani'an. Ya Allah, turunkanlah hujan yang penuh dengan keteduhan. Teduh. Nikmat hujan itu. Karena enak itu kalau hujan rintik-rintik, apalagi kalau sampai ke setrika. Masya Allah, itu nikmat ikhwan. Olehnya dikatakan musim semi, musim hujan, itu adalah musimnya para hamba-hamba Allah. Sebab musim hujan itu panjang ikhwan. Lama nikmat. Sehingga sebagian para ulama mengatakan, kalau di musim hujan, hendaknya seorang hamba itu memperbanyak ibadahnya di rumah. Karena kalau musim hujan diberi udzur bagi kaum muslimin salat di mana? Di rumah. Apalagi kalau hujan subuh-subuh disertai dengan petir, disertai dengan angin kencang, Masya Allah, dianjurkan sholat di rumah. Makanya muadzin ketika turun hujan yang sangat lebat, maka dia menambah azannya dengan apa? Sallu fi buyutikum. Jadi besok-besok muadzin menambah azan ini, jangan kaget, karena memang itu ada anjurannya. Sebagaimana as-salatu khairum minan naum ada di sholat subuh, maka ketika ada musibah bencana, tidak menyempatkan kita sholat di masjid karena ada udzur, maka muadzin menambah sallu fi buyutikum. Sholatlah di rumah-rumah kalian karena ada udzur. Ini banyak sunnah yang kemudian kita merasa asing. Karena kenapa? Kita tidak belajar. Banyak amalan Nabi yang kalau kita sampaikan, anehnya ini, lucunya ini amalan. Dari mana amalan ini? Karena kita belum belajar. Seperti jenggot. Ya kadang orang merasa risih masih. Sampai sekarang ini, orang merasa risih dengan jenggot. Ada orang muslim, karena mungkin sering melihat berita, rata-rata itu terorisme pakai jenggot. Ketika melihat saudaranya berjenggot, teroris ini. Karena kenapa? Sudah terbangun image untuk merusak Islam. Orang muslim sendiri saling baku curiga. Untuk injo Pak teroris kan injo, kak dorong. Apalagi kalau istrinya bercadaran. Inilah zaman rahmatullah. Karena kenapa? Kenapa agama ini asing? Karena kita malas beragama. Sudah malas beragama, bersikeras lagi dengan pendapatnya, tidak boleh. Inilah pentingnya zaman rahmatullah. Sering saya nasihati, di masjid itu memang bagusnya kajian diperbanyak, supaya kita lebih paham dengan agama kita. Supaya kita lebih paham, oh ternyata begini Al-Quran, oh ternyata begini sunnah, oh begini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Supaya kita tidak kaget dengan ajaran sunnah Nabi SAW. Karena Nabi SAW mengatakan, Badal Islamu ghoriban. Islam ini datang dalam keadaan asing. Orang merasa aneh dengan Islam. Sampai-sampai orang kafir Quraisy dahulu, ketika didakwakan tauhid kepada mereka, apa kata mereka? Anehnya ajaran Muhammad nih. Karena Tuhannya cuma satu. Sementara setiap kabilah ada Tuhan-Tuhannya. Coba lihat. Memang dari dulu orang melihat Islam itu aneh. Sampai-sampai orang kafir Quraisy mengatakan, Muhammad agamamu aneh. Tuhanmu cuma satu, ibadah yang kau lakukan itu seperti ini. Sementara Tuhan kami banyak. Karena kita mengenal orang kafir Quraisy dahulu, itu Tuhannya banyak. Setiap kabilah ada Tuhannya masing-masing. Nah boleh Tuhannya, kemudian mereka sama sendiri. Itulah zaman rahmatullah. Wa sayaudu ghariban. Kata Nabi SAW, dan Islam ini ajarannya akan semakin asing. Di antara sebabnya kata para ulama, karena orang malas belajar. Orang malas membaca Quran. Kalau kita mungkin introspeksi diri, sudahkah hari ini kita membaca Quran? Sudahkah kita membaca hadis Nabi SAW?
Sudahkah kita membaca sunnah-sunnah Nabi SAW? Makanya Islam ketika kita ceramahkan, ketika kita sampaikan bahwasanya perayaan-perayaan seperti ini tidak boleh karena tidak ada tuntunannya, orang mengatakan, kenapa seperti itu? Karena mereka tidak belajar. Tidak belajar, sudah tidak belajar, semakin kokoh dengan kebodohannya. Tidak boleh, Bapak Ibu. Justru kita semakin tidak belajar, semakin kita harus mendalami agama Islam. Dan kajian-kajian seperti ini kalau bisa 3 kali dalam sepekan. Jangan kurang-kurang, kasih banyak kajian-kajian. Kajian tahfiz, kajian tajwid, supaya belajar ki. Agar apa Bapak Ibu? Saya ingin nasihati buat kita semuanya, supaya waktu tak ini benar-benar habis dalam kebaikan. Karena umur tak lama kini Bapak Ibu. Apalagi saya lihat ada orang tuaku di depan, tidak lama kita. Kita ini di dunia ini tidak lama Bapak Ibu. 60-70 tahun itu begitu singkat. Dan coba lihat, perhatikan sekarang waktu itu cepat sekali berlalu. Senin menuju Senin itu cepat sekali berlalu. Seolah-olah kita tidak pernah melewati Senin Selasa. Tiba-tiba dia mengisah di halo apa nih? Hari Ahad sekarang. Lihat betapa cepatnya waktu yang Allah berikan kita di dunia. Tahu kita sudah meninggal nantinya, tahu kita sudah sakit. Maka mari manfaatkan waktu dengan baik-baik. Apalagi kalau umur 40 tahun, hati-hati. Nanti kita akan bahas. Umur 40 tahun itu kunci kehidupan. Kata para ulama, umur 40 tahun ini akan menentukan husnul khotimahnya atau su'ul khotimahnya seseorang atau tidak. Kata para ulama, sebelum umur 40 tahun, maka itu kebiasaan itu akan dibawa setelah 40 tahun. Paham Bapak Ibu? Artinya apa? Kalau seringki sebelum umur 40 tahun kita banyak melakukan kebaikan, maka mudah-mudahan setelah umur 40 tahun itu kebaikan kita lakukan. Rajin kita sembahyang, mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan sholat. Rajin kita mengaji, mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan mengaji. Rajin kita bersedekah, rajin kita ikut pengajian seperti ini, rutinitas ngaji, itu diantara bentuk kebaikan. Tapi punya kesumpahan kutu-kutu sembahyang, hati-hati di umur 40 tahun. Karena itu akan berimbas sampai meninggal. Kalau kita malas beribadah kepada Allah, suka bermaksiat, hati-hati. Kalau kita sering sembunyi melakukan maksiat, hati-hati. Karena setelah 40 tahun, biasanya kata para ulama, kebiasaan itu akan dibawa setelah 40 tahun sampai orang meninggal. Nasallallahu salamatan wa afiyah. Inilah zaman rahmatullah. Kemudian sunnah yang kedua, ini kayaknya asing juga buat kita. Saya yakin. Sunnah yang kedua adalah Nabi SAW disebutkan. Kata Anas bin Malik, beliau mengatakan, saya bacakan hadisnya supaya kita, ternyata begitu. Hadis riwayat Muslim. Beliau SAW disebutkan, asabana wa nahnu ma'a Rasulullah SAW matar. Satu ketika kami duduk bersama dengan Nabi SAW dan tiba-tiba turun hujan. Qal fahasara Rasulullah SAW thawbah. Kemudian Nabi SAW itu berdiri dan membuka bajunya. Ini kayaknya asing sunnah ini. Kemudian Nabi SAW berdiri dan membuka bajunya. Hatta asabahu minal matar. Kemudian Nabi SAW membiarkan tubuhnya terkena air hujan. Fakulna, maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, lima sana'ta hadha? Wahai Rasulullah, kenapa kau lakukan yang seperti ini? Yaitu buka baju dan membiarkan air hujan mengenai baju tubuh kita. Artinya bukan bosi-bosi juga. Karena kalau hujan-hujan pasti dok mesiki. Paham Bapak ya? Artinya beliau membuka bajunya, kemudian membiarkan air hujan itu mengenai sebagian tubuh beliau. Maka Nabi SAW mengatakan, li'annahu hadithun ahdi bi rabbih ta'ala, rawahu Muslim. Kata Nabi SAW ketika ditanya, kenapa kau lakukan begitu wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW mengatakan, ini adalah merupakan di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Semakin bertambah ilmu, semakin takut kepada Allah. Dan orang yang paling berilmu tentang Allah adalah Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga ketika terjadi hujan, turun hujan, beliau membuka bajunya, kemudian membiarkan air hujan itu mengenai bagian tubuh beliau. Tapi beliau langsung setelah beliau beberapa detik terkena air tubuhnya, kemudian beliau kembali ke dalam rumahnya. Artinya tidak hujan-hujan. Artinya beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada beliau sahabatnya, di annahu hadithun ahdi bi rabbih ta'ala. Sebab air hujan ini adalah di antara tanda kebesaran Allah, keberkahan yang Allah turunkan kepada anak Adam.
Dan saya ingin dengan tubuh saya terkena dengan keberkahan dari Allah Rabbul Alamin. Amalkan Bapak, mulai hari ini. Kita sudah dengar hadisnya. Makanya di antara doa yang kita panjatkan kepada Allah adalah kita mengetahui ada ibadah, ada sunnah yang diajarkan oleh Nabi. Mudah-mudahan dengan sunnah itu kita bisa amalkan. Jadi jangan hanya sekedar referensi, oh begini kalau turun hujan, berdoa, kemudian membuka baju, kemudian keluar dan membiarkan air hujan. Jangan hanya sekedar referensi. Kalau bisa, sunnah ini diamalkan. Dan jarang orang mengamalkan sunnah ini. Jarang Bapak Ibu. Satu ketika guru kita Syekh Al-Utsaimin rahimahullah yang berada di Saudi dan beliau sudah meninggal, ketika turun hujan, beliau sementara mengajar, tiba-tiba turun hujan, maka beliau kemudian membuka bajunya dan kemudian membiarkan tubuhnya terkena air hujan, kemudian memakai kembali. Kata beliau rahimahullah, ini adalah sunnah yang telah terlupakan. Sunnah, ajaran Nabi tak. Banyak kita mengamalkan amalan-amalan aneh, tidak ada sunnahnya. Semangat mengajarkan sesuatu amalan yang tidak ada amalannya, tidak ada pahalanya. Tapi mengapa ada amalan sunnah, amalan yang datang dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sementara kita tidak mengamalkannya? Kan kalau hujan itu banyak amalan aneh-aneh. Tapi ini ada sunnahnya. Ada tuntunannya dari Nabi kita alaihi salatu wasallam. Mulai hari ini bismillah, kalau turun hujan baca doa, buka baju, kemudian biarkan air hujan itu membasahi sebagian dari tubuh kita. Kalau ditanya, Pak, apa yang kita lakukan Pak? Poporki. Katakan kepada mereka, ini adalah diantara sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian Bapak yang Ibu yang dirahmati Allah, ketiga, ketika hujan turun dan semakin kencang, ada lagi doanya. Tadi ketika permulaan turun hujan, itu kita membaca doa agar diberikan hujan yang baik. Ketika bertambah kencang hujan, oh berarti banyak maksiat. Yakin Bapak Ibu? Jadi hujan itu mendatangkan manfaat dan maslahat dan rahmat dari Allah, sisi Allah Rabbul Alamin. Tapi ketika hujan sudah sehari semalam, ditambah 2 hari 2 malam, ditambah 3 hari 3 malam, waspada, warning untuk bugis di Indonesia. Warning Bapak Ibu. Sudah warning, kita di Makassar ini, daratan di Makassar hanya bisa bertahan kurang lebih 3 hari 3 malam. Kalau hujan tidak berhenti, lebih dari 4 hari, hati-hati mati. Sangat rapuhnya kehidupan kita Bapak Ibu. Sementara kita masih malas beribadah, semakin kita malas berzikir kepada Allah. Padahal kita ini rapuh, daratan kita rapuh, tubuh kita rapuh. Apatah lagi kalau musim hujan, memang itu musim flu. Dan selalu corona yang jadi kambing hitam. Ya sebentar lagi, apalagi sudah ada wacana bahwasanya bulan 12 itu akan meninggi lagi COVID. Memang kalau musim hujan itu musim COVID. Jadi memang musimnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi tidak usah kita terlalu takut dengan COVID. Alhamdulillah kita sudah lewati COVID 2 tahun lebih. Tidak usah takut dengan kematian. Semua orang mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan kepada kita, semuanya manusia akan mati. Apa yang kita harus banggakan di dunia ini? Tidak ada selain ibadah. Ma fakhruhu. La fakhru illa fakhru ahlut tuqa, wa tidak dhamahul mahsyaru. Tidak ada yang patut kita banggakan di dunia ini. Mobil kita akan berlalu. Keluarga kita akan meninggalkan kita, atau kita akan meninggalkan mereka. Rumah mewah kita tidak ada, zaman rahmat Allah. Tidak ada kebanggaan bagi orang beriman kecuali ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit orang yang mau bertakwa. Kemudian zaman rahmat Allah, saya bacakan doanya. Nanti bisa di-search di Google, tanya Mbak Google. Jadi Mbak Google itu Masya Allah, materi teorinya itu sangat banyak. Sekarang ini profesor, doktor kita kadang tidak butuhkan, karena Mbak Google lebih tinggi ilmunya. Apa yang kita minta, apa yang kita cari, kita ada dalam Google. Cari nanti di Google, doa ketika hujan semakin kencang. Berdoa Ki. Saya sendiri berdoa Ustaz, tidak apa-apa. Mudah-mudahan dengan doa yang ikhlas, semuanya diselamatkan maksiat dan pelaku dosa maksiat ini. Berdoa Ki Bapak. Walaupun sendiri orang berdoa tidak mengapa. Mudah-mudahan dengan kita sendiri berdoa, Allah selamatkan satu kampung ini yang melakukan banyak maksiat dan dosa. Apa doanya di antara Allah? Nabi SAW kalau semakin kencang hujan, semakin hujan turun keras, beliau mengatakan Allahumma hawalaina wa la alaina. Ya Rabb, oh kama sayang. Masya Allah doa ini jamaah. Betul-betul memberikan kepada kita pengajaran. Betapa rapuhnya kita
dan betapa butuhnya kita pertolongan Allah. Kita katakan Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Rabb, turunkanlah hujan yang mendatangkan keberkahan, rahmat di sisi kami, dan jangan turunkan hujan yang menimpakan musibah. Kemudian coba lihat zaman rahmatullah. Allahumma alal akaib. Ya Rabb, turunkanlah hujan di tempat-tempat yang tinggi. Sekarang bahaya kalau hujan di tempat tinggi, pasti longsor. Karena kenapa? Hutang sudah dibabat habis semua. Mungkin kita bertanya, kenapa sering ada longsor? Sering ada bencana, tiba-tiba orang ditimpa dengan tanah yang bergerak. Karena hutang sudah habis. Hutang sudah gondol zaman rahmatullah. Jadi jangan salahkan alam. Seperti ketika terjadi banjir, sering terjadi genangan air, jangan salahkan air. Sebab air itu selalu berjalan menuju tempat yang terendah. Sementara sekarang tempat rendah dengan tempat yang tinggi disamaratakan, dibangun perumahan sehingga semuanya sama-sama banjir. Jangan salahkan air, salahkan manusianya yang rakus, yang tamak. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Wadharab, ya Allah, turunkanlah hujan di bukit-bukitan. Wa butunul awdiyah, ya Allah, turunkanlah hujan di lembah-lembah bukit. Wa manabish syajar, dan tempat-tempat tumbuhnya pepohonan." Kemudian zaman rahmatullah, ketika turun hujan, sunnah yang keempat, ini sunnah yang keempat. Sampai jam berapa Pak? Ini belum kita masuk kepada kajian sebab terjadinya musibah. Kasih saja kode kalau mau selesai waktu. Kemudian zaman rahmatullah, sunnah yang keempat, minimal sunnah ini kita amalkan. Kalau sudah turun hujan, ucapkan rasa syukur kita kepada Allah. Karena Nabi SAW ketika setelah turun hujan, beliau mengatakan, mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Sesungguhnya kita telah diberikan hujan karena karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi zaman rahmatullah, tidak ada yang bisa keadaannya seperti ini kecuali hamba yang benar-benar mengilmui tentang Allah. Benar-benar dia takut kepada Allah. Benar-benar dia meyakini, ya Rabb, semua nikmat, semua keberkahan, semua kasih sayang datang dari sisimu ya Allah. Mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Sesungguhnya kita telah diberikan hujan karena karunia dan kasih sayang Allah. Fadzalika mu'min bi kafirun bil kaukab. Karena sesungguhnya orang seperti ini ketika dia mengucapkan kalimat ini setelah hujan, maka dia beriman kepada Allah dan dia mengingkari semua hal-hal yang berkaitan dengan perbintangan. Karena ada orang mengatakan turun hujan karena begini-begini, turun hujan karena begitu-begitu. Bukan zaman rahmatullah. Hujan turun karena rahmat dan keutamaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zaman rahmatullah, yang kelima, ketika terjadi guntur atau kilat yang besar, ini juga ada doanya. Jadi semua perkara-perkara yang besar ada doanya yang diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam ketika terdengar suara gemuruh yang keras di atas langit Madinah, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, subhanalladzi, maha suci Allah, puji ki Rabb. Hamba yang senantiasa memuji Allah, Allah cintai dia. Hamba yang senantiasa berzikir kepada Allah, Allah cintai dia. Fadhkuruni azkurkum. Kata Allah Jalla wa Ala, wahai manusia, perbanyak mengingat aku, maka aku akan mengingat kalian. Washkuruni wa la takfurun. Dan kalian hendaknya berbanyak bersyukur kepadaku dan jangan banyak mengingkari nikmat. Dan juga zaman rahmatullah ketika turun musibah, maka ingat banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Musibah ini hanya bagian kecil untuk menegur kita. Kita kadang malas-malasan sholat, malas-malasan beribadah kepada Allah. Ketika beribadah hanya sekedar ibadah, ini yang harus diperbaiki Bapak Ibu. Banyak orang meninggalkan sholat. Ketahuilah meninggalkan sholat itu diantara dosa besar. Tidak main-main memang. Makanya Allah mengingatkan kepada kita, bapak-bapak yang punya anak, punya istri, hati-hati. Jangan sampai keluarga kita meninggalkan sholat. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu meninggal untuk melaksanakan sholat. Dan hendaknya mereka bersabar. Muru auladakum bis sholati wa hum abna'us sabab. Perintahkan anakmu melaksanakan sholat pada saat umur 7 tahun. Wadribu 'alaiha wa hum abna'ul 'ashar. Dan pukul anakmu ketika dia meninggalkan sholat pada saat 10 tahun. Nanti kamu dibaji anakku Ustaz, tatawabi. Yang pembenenna, sedang pekat na baji. Nah ini kesalahan Bapak. Makanya Bapak Ibu,
kalau sholat ki aja ki anak tak. Anak laki-laki tak khususnya. Nah, apalagi kalau punya cucu. Cucu itu diantara aset. Kata para ulama, hendaknya orang beriman itu memperhatikan anaknya dan memperhatikan cucunya. Karena itu aset. Karena kalau baji ki sempadeng sambayana anak tak, kalau sudah meninggal ki dapat ki juga pahala. Karena kalau bagus ki cucu tak nanti, bagus ki penghafal Quran, Masya Allah, cucu tak bisa rajin sholat, maka kita akan mendapatkan pahalanya juga. Demikianlah zaman rahmatullah, selalu keturunan yang baik akan mendatangkan kebaikan bagi kakeknya, bagi orang tuanya. Imma dia masih hidup atau sudah meninggal. Apalagi kalau kita sudah meninggal, kita butuh pahala. Kita butuh transfer pahala, bukan transfer doi. Transfer doi saja. Kalau kita misalnya orang tua 10 anak tak transfer masing-masing 1 juta, Masya Allah 10 juta per bulan. Inilah diantara hikmah memperbanyak anak. Tapi anak tidak kabengo-bengo, anak bermanfaat. Kita minta kepada Allah agar anak kita mendapatkan anak yang soleh. Maka zaman rahmatullah, Nabi SAW ketika guntur menggelegar di atas langit, beliau mengatakan subhanalladzi, maha suci Allah, yusabbihu rabbu bihamdi wal malaikatu min khifatihi. Saya terjemahkan, maha suci Allah, yang dimana kilat itu memuji Allah. Begitu pula dengan malaikat, karena rasa takut mereka kepada Allah Rabbul Alamin. Di langit takut kepada Allah, bumi takut kepada Allah, air laut takut kepada Allah. Semuanya mereka tunduk dan patuh di hadapan Allah. Kita manusia sudah kecil, kerdil, lemah, sombong lagi. Demikianlah kita zaman rahmatullah. Dan memang harus banyak diingatkan manusia. Kadang kita lalai, kadang kita lupa, kadang kita merasa hebat, kadang kita merasa sombong. Jangan, zaman rahmatullah. Allah tidak mencintai hamba yang sombong. Makanya dikatakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak akan pernah mencium bau surga manusia yang ada di dalam dirinya sifat kesombongan walaupun sebesar biji dzarrah. Ini harus dihilangkan. Kesombongan itu adalah batarul haq, menolak kebenaran. Apa tohnya nak kana ustaz katain kuseng. Apa tohnya nak kana ustaz ke dalam Quran, apa tohnya nak kana ustaz ke dalam sunnah. Kayak seolah-olah kita tidak ada rasa takut kepada Allah. Na'udzubillah, nasallallahu salamatan wa afiyah. Seperti Fir'aun dahulu. Ketika Musa diperintahkan kepada Allah untuk mendatangi Fir'aun, idhhaba ila fir'auna innahu tagha. Datanglah kalian kepada Musa karena sesungguhnya Fir'aun. Karena sesungguhnya Fir'aun ini takabbur, sombong, angkuh dengan jabatan, dengan harta yang dia miliki. Kemudian tak kala dia tidak tunduk kepada Allah, Allah menenggelamkannya di laut merah. Antum tahu tidak Bapak Ibu, Fir'aun ketika dalam sakaratul maut itu sudah bertobat. Yang dahulunya sombong di muka bumi, berjalan dengan keangkuhannya, berjalan dengan kezalimannya, tak kala dalam sakaratul maut Allah sampaikan dalam firman-Nya ketika air laut itu sudah kembali menyatu, yang tadinya berdiri tegak seperti tiang-tiang yang kokoh agar dilewati oleh Musa dengan Bani Israil. Ketika Fir'aun dan bala tentaranya mengikutinya, kemudian Allah perintahkan laut itu kembali menyatu. Tak kala Fir'aun dan bala tentaranya itu ditenggelamkan, maka Allah katakan Fir'aun bertobat, inni amantu bi Rabbi Musa. Sesungguhnya saya beriman kepada Tuhannya Musa. Baru sudah takut. Itulah manusia Bapak. Ketika sudah sakaratul maut, sudah mulai was-was. Ketika dalam sakaratul maut sudah takut kepada Allah. Ketika dalam sakaratul maut, tangan sudah tidak bisa bergerak, kaki sudah kaku, mata hanya bisa melihat kada wa kada. Demikian. Kita lihat istri kita hanya bisa menangis. Dokter hanya mengatakan perbanyak berdoa semoga cepat mati. Kalau dalam sakaratul maut ikhwan, Fir'aun kata Allah, tak kala dia dalam keadaan sakaratul maut, nyawanya sudah mau dicabut, dia ingin beriman kepada Allah, dia bertobat kepada Allah. Kata Nabi SAW, saking bencinya Jibril kepada Fir'aun, kemudian Jibril itu menyumpat mulutnya dengan pasir. Supaya apa? Jibril tidak ingin Fir'aun mati dalam keadaan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyaknya dosa dan tingginya kesombongan yang dia lakukan. Bahkan dia pernah mengatakan kepada Musa, ana rabbukumul a'la, nak kami ni karayan lumpua Musa. Kami aku nak boyo karayan yang lainnya. Begitu kita. Nak kami ni lumpua. Saya ini adalah manusia yang hebat. Jangan Bapak Ibu.
tetap kita tunduk dan patuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah rahmatullah, yang keenam, ketika turun hujan dan angin berkencang tiup. Ini lagi. Jadi kalau hujan itu 3 paket yang datang. Yang pertama air, kemudian yang kedua tadi apa? Guntur. Yang ketiga angin. Jadi 3 paket ini memang datang. Masya Allah, kalau angin kencang, puting beliung itu datang, nasallallahu salamatan wa afiyah. Juga ada hadisnya, doanya yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan ketika, kata para ulama, ketika ada sebuah masalah, perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta doa kepadanya, menunjukkan bahwasanya perkara itu besar. Dan memang kalau angin bertiup kencang, lagu sungai ini gententa. Sekuat apapun paku dengan palu yang menancap, lem yang menancap di atap rumah kita, pun dia mau hanyung sumpanan nama. Aule bapak, balas senjama balla. Padahal masih ada 4 bulan ke depan ini. Mengerikan Bapak Ibu. Memang hamba itu harus banyak berdoa dia. Kalau tidak ada yang berdoa, kita yang berdoa. Sendiri jangan Ustaz berdoa. Kata mau kalian tak berdoa. Mudah-mudahan selamat dengan doa tak selamat ngasih yang tidak tahu ini memang. Apa kata Nabi SAW ketika angin berkencang, bertiup kencang? Allahumma inni as'aluka khairah. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilta bih. Ya Allah, sesungguhnya saya meminta kepadamu kebaikan angin ini dan kebaikan yang ada padanya dan kebaikan yang kau utus kepadanya. Ada 3. Ya Allah, saya minta kepadamu zatnya angin, kebaikan zatnya angin ini, dan kebaikan yang ada padanya, dan kebaikan yang apa yang dia bawa kepada untuk manusia. Karena kadang zaman rahmatullah, angin ini kalau bertiup kencang, nasallallahu salamatan wa afiyah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilta bih. Dan ya Rabb, saya berlindung kepadamu dari angin ini, dari keburukan yang ada padanya dan dari keburukan yang kau kirimkan padanya. Bapak Ibu rahmatullah, doa ini sangat luar biasa. Sebentar Sherlock, ketika angin kencang apa doanya? Berdoa kita. Mudah-mudahan tidak ada yang berdoa, kita yang berdoa, Allah selamatkan kita semuanya dari bencana musibah tersebut. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, di antara sunnah yang disampaikan oleh Nabi SAW ketika turun hujan adalah berdoa apapun itu. Yang kata para ulama, turunnya hujan itu adalah di antara waktu mustajab kita berdoa kepada Allah. Yang butuh anak soleh, berdoa kepada Allah. Yang butuh kebaikan dunia akhirat, berdoa apapun doanya. Setiap turun hujan perbanyak berdoa. Dan alhamdulillah kita di Indonesia ini ketika turun hujan, maka 6 bulan berturut-turut, alhamdulillah 2 hari ini tidak hujan, untuk kita semuanya berbenah. Ya, diberikan kaum muslimin, hamba-hamba Allah untuk memperbaiki rumahnya, memperbaiki semua yang rusak. Supaya apa Bapak Ibu? Andaikan hujan ini tidak berhenti, coba lihat, Allah yang mengatur hujan ini. Andaikan 6 bulan itu berturut-turut tidak pernah kita lihat matahari, apa jadinya? Tapi siapa yang mengatur 1 hari hujan, 2 hari tidak hujan? Apakah langit sendiri yang mengatur dirinya? Apakah hujan sendiri yang mengatur dirinya? 1 hari saya ada hujan, kalau sebentar hujan. Tidak, zaman rahmatullah. Allah yang mengatur hujan ini. Dia Allah yang mengatur hujan. Tidak akan tercipta hujan kecuali dengan izin Allah. Tidak akan bergetar langit dengan gemuruhnya, dengan kilatnya, kecuali dengan izin Allah. Dan tidaklah angin bertiup kencang kecuali dengan izin Allah. Makanya Nabi mengajarkan kepada kita, wahai manusia, orangi antu yang asing ambatuiko, hujan, petir, kemudian angin, semuanya karena makhluk Allah Subhanahu wa taala, izin Allah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati, sisa berapa menit Ustaz? Kenapa? Oh, jam 6, 15 menit lagi. Baik, 5 menit saya kasih tanya jawab. 10 menit lagi Bapak Ibu, materi. Baik, kenapa banyak musibah Bapak? Ini sudah kita sampaikan tadi di awal. Umumnya musibah yang menimpa kita bukan karena begitu saja datang bencana ini. Tidak. Bencana ini tidak datang begitu saja. Tapi bencana ini karena ulah tangan manusia. Karena dosa-dosa, karena maksiat yang kita lakukan, karena kelalaian yang kita lakukan. Makanya kata para ulama, ketika turun musibah, maka yang diberikan bencana itu 2 keadaan manusia.
Yang pertama adalah hamba Allah yang soleh juga mendapatkan musibah. Makanya dikatakan wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Hendaknya kalian semuanya khawatir dengan musibah bencana yang menimpa kalian, dan kalau itu datang musibah tidak hanya sekedar menimpa orang-orang zalim saja. Orang yang tidak salat, orang yang salat juga mendapatkan musibah tersebut. Orang yang bermaksiat, orang yang taat juga mendapatkan musibah tersebut. Tapi beda kualitas, beda keadaan. Adapun kata para ulama, kalau orang muslim, orang yang beriman, orang yang bertakwa ditimpakan musibah padanya, maka diantara keutamaan musibah itu adalah mengangkat derajatnya dan menghapuskan dosa-dosanya. Tapi adapun orang yang bermaksiat, orang yang banyak lalai, ketika ditimpa musibah, itu adalah merupakan teguran dan azab buat mereka. Dan itu pun azab dan teguran yang Allah berikan, itu bagian kecil dari musibah tersebut. Makanya Allah mengatakan dalam surah Al-Anfal, mudah-mudahan menjadi peringatan buat kita semuanya, dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini ayat sangat indah. Tadi malam saya lihat tafsirannya luar biasa. Perhatikan Bapak, ini mungkin menjadi jawaban dari semua bencana yang menimpa rumah tangga kita, dari musibah yang menimpa rezeki kita, dari semua musibah yang menimpa rumah kita, tetangga kita, kampung kita, negeri kita. Allah mengatakan, dzalika bi anna Allah, ketahuilah manusia, itulah ketetapan Allah, lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha. Allah tidak akan pernah mengubah nikmat ini yang Allah berikan kepada manusia ala qaumin, atas kaum, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai manusia merubah nikmat ini menjadi azab. Apa pelajaran yang besar? Hakikat kehidupan Allah berikan nikmat kepada manusia. Tidak bisa tidak. Allah yang menciptakan kita, pasti Allah yang berikan rezeki. Tahunan yang lalu mungkin BTP ini hutan, Bapak Ibu ya, hutan. Tanamannya subur, banyak pepohonan, banyak burung-burung, banyak hewan yang hidup. Kemudian Allah mengubahnya, yang tadinya nikmat bagi manusia. Pepohonan nikmat, ikhwan, Bapak Ibu. Adanya burung-burung yang berkicau nikmat. Dengan tanaman-tanaman kita bisa menghirup oksigen yang nikmat. Akan tetapi manusia mengubah nikmat ini menjadi azab untuknya. Seperti halnya nikmat rezeki. Tiap hari manusia ada rezekinya, ada jatah rezekinya. Tapi karena maksiat dan dosa yang mereka lakukan, Allah lupa nikmat itu menjadi azab. Ini jawaban buat kita, Ustaz. Saya ini macam-macam usaha yang saya sudah lakukan. Boleh jadi rezeki itu semakin jauh karena maksiat dan dosa. Atau minimal kalian disambayang. Dosa besar, Bapak. Tidak kecil itu meninggalkan sholat. Dosa besar. Orang yang meninggalkan dosa, kata Syekh Al-Utsaimin, orang yang meninggalkan sholat, itu tidak lepas dari 3 hukum padanya. Yang pertama, kalau dia mengatakan sambayang itu tidak wajib, nana wajib sambayang. Dan kalau dia semakin ketol, semakin yakin dengan kewajiban tidak wajibnya sholat, maka kata Syekh Al-Utsaimin, orang seperti ini dihukumi murtad, kufur dia. Karena dia mengatakan sholat itu tidak wajib, padahal Allah mengatakan wajib, Nabi SAW mengatakan wajib. Kemudian dia mengatakan, tidak usah sholat, ngapain aku sholat, tidak wajib. Kalau orang ini berilmu di atas ilmu, maka dia murtad. Dia kufur dengan apa yang Allah turunkan dan Nabi SAW sabdakan. Dan orang seperti ini, kata para ulama, tidak boleh disolati ketika meninggal. Ngapain disolati orang yang mengatakan sholat tidak wajib? Kemudian yang kedua, jangan dikuburkan di tempat kaum muslimin meninggal. Kemudian yang ketiga, jangan dikafani sebagaimana dikafani kaum muslimin. Karena disolati, dikafani, kemudian dikuburkan di tempat kaum muslimin, itu hanya diperuntukkan bagi hamba-hamba yang mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah dan meninggalkan salat. Kemudian yang kedua, ada orang salat tapi sering bolong-bolong. Ada orang yang salat tapi sering merasa salat itu kayak ibadah sepele. Ibadah yang ringan, ibadah yang rendahan, recehan. Maka orang yang seperti ini yang mengatakan salat adalah ibadah rendahan, ibadah recehan, artinya dia meremehkan salat tersebut, maka dia mendapatkan dosa besar di sisi Allah Rabbul Alamin. Tidak boleh Bapak Ibu. Nabi kita SAW, kata Aisyah, kalau Bilal sudah berkumandang, maka Nabi SAW itu mengambil air wudu,
Kemudian beliau bergegas menuju ke masjid, seolah-olah beliau tidak pernah mengenal kami. Artinya hanya berlalu saja. Beliau meninggalkan semua pekerjaannya. Beliau meninggalkan istri beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau meninggalkan aktivitasnya, kemudian fokus dengan masjid. Kita Masya Allah, hayya 'alas shalah, masih sinampe pila bunyi. Masuk qomat, oh sebentar masih bisa masbuk. Selesai sholat, masih bisa, masih ada di akhir waktu. Demikianlah kita Bapak Ibu. Makanya kata para ulama, ayat ini luar biasa. Allah tidak akan mengubah nikmatnya menjadi azab kecuali manusia itu mengubah dirinya sendiri. Apalagi kalau hujan. Sudah hujan, Masya Allah, putar musik besar-besar. Tidak tahu mana sambayang, domi-tomi, apalagi tahun baru. Banyak-banyak kita berdoa Bapak Ibu. Tahun baru betul-betul Masya Allah. Ya pernah satu ketika teman-teman kita kerja di hotel, itu kalau tahun baru itu kondom banyak sekali di perhotelan. Kenapa Bapak Ibu? Inilah sangat mengerikan. Orang bermaksiat sepanjang malam, menembak ke atas, ditembak dari ke atas. Jadi jangan salahkan langit kalau menembak juga, karena engkau di luar menembak dengan baracun-baracun, dengan Masya Allah mengganggu kaum muslimin. Luar biasa memang Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dan sebentar lagi masuk akhir tahun, tena dikasih yaki perjalanan waktuan nih. 2022 akan segera berakhir. Khatib-khatib Jumat sudah, saya kadang heran, pertengahan tahun saja sudah ada jadwal khatib. Saya bilang Masya Allah, jadwal khutbah Jumat 2023 betapa singkat. Betapa singkat kehidupan ini Bapak Ibu. Ya mungkin nanti kalau kita sudah mati, berada di kuburan seolah-olah kita duduk di tempat ini yang mungkin 1 jam kita capek lelah, maka itu seolah-olah tidak akan pernah kita lewati. Jadi kehidupan dunia ini begitu singkat. Kemudian 5 menit lagi Allah mengatakan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Coba lihat apa yang menimpa kalian, di antaranya